Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat sore Ibu guru pengampu kami yaitu Bu Vero dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas pemrograman web yaitu pembuatan website UMKM R3 Catering. Website ini kami buat sebagai media informasi dan pemesanan catering secara online. Perkenalkan, sebelumnya, nama saya Reski Juniarta Panjaitan dan teman saya. Saya Rakmanarion. Nama saya Riris Barasa. Oke, baik. Sekian dari perkenalan kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan web yang telah kami buat. Izinkan kami men-share hasil PPT kami. Baik, eh, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kami bekerja sama mulai dari perancangan, pembuatan database, pengkodean, hingga pengujian website. Apa itu R3 Catering? R3 Catering adalah sebuah platform website yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai usaha catering R3 Catering, layanan pemesanan makanan secara online. Website ini dirancang agar pelanggan dapat dengan mudah melihat menu, harga, layanan, serta melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Dengan adanya web ini, proses pemesanan menjadi lebih cepat, praktis, dan tentunya lebih efisien. Lalu, bahasa dan teknologi yang digunakan. Dalam pembuatan website R3 Catering, kami menggunakan beberapa teknologi utama yaitu HTML, CSS, PHP, MySQL, dan juga JavaScript. Dalam HTML digunakan untuk membuat struktur halaman website seperti header, menu, form, dan konten lainnya. Kalau CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain website agar terlihat lebih rapi, menarik, dan nyaman dilihat oleh pengguna. PHP digunakan untuk mengelola data, membuat fitur dinamis, dan menghubungkan website dengan database. MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan data pengguna, data produk, dan data pemesanan. Tujuan dari pembuatan website akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembuatan website. Tujuan utama pembuatan website R3 Catering yaitu mempermudah calon pelanggan dalam melihat menu, harga, dan layanan catering yang tersedia. Menyediakan informasi lengkap mengenai sejarah, profil, dan identitas R3 Catering. Selanjutnya memudahkan admin yaitu dalam mengelola data pesanan dan data pengunjung secara teratur dan terstruktur. Yang selanjutnya, website ini dibuat agar dapat membantu proses bisnis UMKM menjadi lebih modern. Selanjutnya, pentingnya website R3 Catering. Pembuatan website R3 Catering sangat penting karena memudahkan akses informasi bagi pelanggan, mempercepat proses pemesanan tanpa harus datang langsung, membantu pengelolaan data pesanan secara rapi, meningkatkan profesionalitas usaha, memperluas jangkauan promosi, membantu usaha bersaing di era digital. Dengan website R3 Catering dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan modern. Selanjutnya itu fitur utama website kami yaitu memiliki beberapa fitur utama yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fitur pengunjung dan fitur admin. Selanjutnya, fitur untuk pengunjung. Fitur yang dapat digunakan oleh pengunjung antara lain melihat data menu catering, melihat sejarah dan profil R3 Catering, mengisi form pemesanan, data pemesanan yang diisi langsung tersimpan ke database. Dengan fitur ini, pengunjung dapat melakukan pemesanan dengan mudah dan praktis. Selanjutnya, fitur untuk admin akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu selanjutnya fitur untuk admin. Fitur yang dapat digunakan oleh admin antara lain halaman login admin, melihat data pengunjung, melihat dan mengelola data pemesanan, mengelola menu, harga, dan informasi perusahaan,
Fitur admin ini membantu pemilik usaha dalam mengatur data dengan lebih terorganisir. Selanjutnya, data yang disimpan di database. Website R3 Catering ini menyimpan beberapa jenis data penting, yaitu data pengguna, data produk atau menu, data admin. Semua data ini disimpan menggunakan database MySQL sehingga lebih aman dan terstruktur. Yang selanjutnya ada itu flow system website. Alur kerja sistem ini R-Catering adalah sebagai berikut. Pengunjung membuka website, pengunjung melihat menu, FAQ, sejarah, harga, digital, testimoni, pemilik, kontrak, dan alamat. Pengunjung mengisi form pemesanan, form dikirim ke server menggunakan PHP, data pemesanan disimpan otomatis ke database MySQL. Admin melakukan login, admin mengelola dan data pesanan dan data website. Flow ini menunjukkan bahwa sistem berjalan secara terintegrasi. Sebagai kesimpulannya, pembuatan website R3 Catering ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan pemesanan, memudahkan admin dalam mengelola data secara efisien, meningkatkan profesionalitas UMKM, memperluas jangkauan promosi usaha. Website ini menjadi solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan usaha di era modern. Baik, kembali kepada saya. Sebagai penutup, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai website UMKM R3 Catering. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Guru dosen kami. Apabila ada kesalahan kata dan materi yang kurang, kami mohon maaf. Baik, kami akan melanjutkan pembagian dari penjelasan website yang telah kami buat. Lalu, ini adalah website yang telah kami buat. Ada beberapa halaman dari beranda. Lalu ada produk pencarian di R3 Catering. Lalu ada produk. Lalu ada harga. Lalu ini adalah manajemen produk yang kami buat. Sebenarnya ini untuk admin. Web ini untuk admin agar bisa menambahkan produk, harga, dan juga stok. Ini adalah daftar harganya, profil pemilik dan prestasi. Lalu ada manajemen pemilik dan sejarah R3 Catering, paketnya manajemen, paket catering, galeri, testimoni, FAQ, pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, kontak, alamat, dan juga form pemesanan. Lalu ada website untuk pengunjung. Berikut website untuk pengunjung yang dimana tidak ada fitur CRUD atau penambahan produk, karena dalam penambahan produk hanya ada di database, hanya ada di data admin. Tetapi memiliki manajemen testimoninya dan juga FAQ dan juga form pemesan. Jadi jika kami memiliki
Kami memiliki juga daftar pesanan. Jika belum ada pesanan seperti ini, lalu jika si pelanggan memesan, tulis nomor HP, alamat misalnya Jalan Bunga, misalnya kita buat minggomak, lalu jumlah porsi 10, tanggal 20 bulan 12 2026, misalnya pedas. Skip. Lalu ada seperti ini, pesanan berhasil disimpan. Maka kami sebagai admin dapat melihat pesanan yang telah dipesan oleh si pelanggan. Lalu dalam fitur search, kami buat ini bisa menampilkan sebuah produk, misalnya minggomak, misalnya minggomak akan muncul seperti ini, dan cuman hanya itu yang muncul. Lalu saksang, nah muncul seperti ini. Lalu manajemen produk. Nah, di sini manajemen produk rutin ini misalnya si admin ingin menambahkan sebuah produk yang bernama lapet. Deskripsinya gula merah berisi gula merah dan juga kelapa. Lalu stoknya misalnya 50, harganya misalnya per pieces 6.000, 10.000 lah, 10.000 per URL gambar. Nah, di sini kami mengambil gambarnya dari sini. Lalu di podcast ini disimpan. Nah, akan muncul penambahan di sini. Lalu bisa dihapus, bisa diedit. Misalnya kami ingin mengedit stoknya, sudah dipencet edit, lalu kami ingin mengedit stok, misalnya stok kami banyak ditambah 100, lalu kami simpan lagi, akan berganti stoknya 100. Lalu jika kami ingin menghapus produknya, misalnya barangnya habis, kami hapus, bisa terhapus. Dan begitu juga untuk manajemen pemilik dan juga manajemen paket catering, yang dimana misalnya kami ingin menambahkan paket ulang tahun, harganya misalnya 100.000, 50.000 aja, 50.000, simpan, maka akan muncul seperti ini. Dan sama bisa diedit dan juga bisa dihapus. Ini adalah galeri, dan ini juga testimoni, ada juga manajemen testimoninya. Bisa seorang pelanggan menambahkan testimoni setelah membeli produk kami.
Misalnya namanya Aris, situs sepertinya rasa saksangnya enak. Nama ini apa tuh? Ini saksang. Sak saksang. Misalnya namanya Aris, simpan dan akan muncul di paling atas seperti ini. Dan bisa diedit dan juga bisa dihapus. Lalu ada FAQ yang dimana berfungsi untuk pertanyaan yang sering diajukan. Bisa pesan H1, lalu kami jawab. Misalnya si pelanggan ingin bertanya apakah eh, apakah saya dapat mengambil pesanan saya eh, dengan cepat. Bukan. Apa ya? Apakah makanannya halal gitu ya? Makanannya halal, lalu disimpan oleh si si ini si si pelanggan, lalu kami akan menjawabnya dengan cara mengedit. Kami jawab ya, makanan kami halal. Nah, akan muncul seperti ini jawabannya, bisa juga dihapus. Oke, berikut form pemesanan. Form pemesanan ini juga, misalnya namanya Aris. Udah tuh. Oke. Baik, database yang kami buat, tunjukkan database-nya. Database yang kami buat. Di dalam R3 Catering kami ini, di database-nya ada 3 database, yaitu ada admin, database admin, ada database produk, dan juga ada database pengguna. Berikut struktur hasil codingan kami. Ini ada admin, pesanan. Sini sudah lengkap kami buat. Ada CSS, JavaScript, HTML, dan lain-lain. Config-nya juga ada. Apa lagi? Kami akan membuat laporan kami di PDF, dan di situ kami akan screenshot semua hasil codingan yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kata dari kami, mohon maaf yang kurang. Terima kasih, selamat sore.